Kita sangat menyukai kenyamanan. Terkadang kita mencari tempat berlindung dari dunia yang sibuk. Begitu pula dengan Saras, seorang mahasiswi pasca sarjana yang sedang menyusun tugas akhirnya. Dia menyewa sebuah pavilion yang sunyi, jauh dari keramaian kota, menginginkan ketenangan. Dia ditemani si Uki, seekor kucing belang telon, hewan kesayangannya. Bukan ketenangan yang Saras dapatkan, melainkan kejadian seram dan teror yang mengerikan. Kabut tipis adalah hal pertama yang menyambut Saras di daerah pinggiran Bandung. Tahun 2008, dan menemukan pavilion kos dengan harga miring di area ini adalah sebuah keberuntungan kecil. Letaknya di belakang rumah induk, terpisah, tersembunyi oleh rimbunnya rumpun bambu kuning dan tanaman paku-pakuan yang basah oleh sisa hujan pagi. Udaranya selalu terasa beberapa derajat lebih dingin dari pusat kota Bandung, membawa aroma tanah basah, kembang sepatu yang gugur, dan kayu lawas. Saras, mahasiswi pasca sarjana yang dikejar tenggat tesis, langsung jatuh cinta pada kesunyiannya. Uki, kucing kembang telo kesayangannya, juga tampak setuju. Setelah perjalanan penuh tekanan dalam box kargo dari Jakarta, Uki segera menjelajahi lantai teraso pavilion yang dingin itu dengan ekor tegak. Ia dengan cepat mengklaim teras belakang yang menghadap kebun tak terurus sebagai tempat favoritnya untuk tidur siang, di antara pot-pot gerabah tua. Uki adalah kucing yang tenang. Dengkuran rendahnya adalah suara latar yang konstan bagi Saras, yang menghabiskan hari-harinya mengetik di depan laptop tuanya. Pavilion itu sendiri adalah kapsul waktu. Lantai terasonya berbintik abu-abu, selalu terasa dingin menusuk telapak kaki. Perabotnya dari kayu jati solid, berat, kokoh, dan mengeluarkan bau kapur barus yang samar. Minggu-minggu pertama berlalu dalam ritme yang damai. Saras sibuk dengan penelitian, Uki sibuk mengejar kupu-kupu dan tidur. Ada satu sudut di ruang utama, tepat di sebelah jendela besar berkaca buram yang menghadap ke taman samping. Saras berencana meletakkan kursi baca rotan di sana. Anehnya, sudut itu selalu terasa paling dingin di seluruh ruangan. Udara lembab seolah berkumpul di sana, meski jendela tertutup rapat dan tidak ada celah yang terlihat. Insiden pertama terjadi pada suatu sore yang lengang, saat langit Bandung berubah kelabu pekat, menjanjikan hujan. Saras sedang merebus air untuk membuat kopi di dapur kecil, sementara Uki, dalam mode berburunya yang konyol, sedang mengendap-endap mengincar seekor cicak di dinding. Tiba-tiba, Uki berhenti, mematung. Bukan berhenti biasa, dia membeku di tengah ruangan. Ekornya yang belang tiga mengembang seperti kemoceng. Matanya terpaku tajam, bukan lagi pada cicak yang kini diam di dinding, tapi pada sudut kosong di sebelah jendela itu. Saras berhenti menuang bubuk kopi. Uki? Hening. Hanya suara desis air yang mulai mendidih di panci. Lalu, Uki melakukannya. Itu adalah suara desisan. Saras, yang telah memelihara Uki sejak kucing itu muat di telapak tangannya, belum pernah sekalipun mendengar Uki mendesis. Itu bukan suara main-main atau kesal karena diganggu. Itu adalah suara teror murni. Rendah, bergetar, dan keluar dari dalam dadanya. Bulu di sepanjang punggung hingga tengkuknya berdiri tegak lurus. Sedetik kemudian, Uki melesat seperti bayangan kabur. Bukan ke teras, tempat favoritnya, tapi ke kamar tidur. Terdengar debam keras saat ia menerjang masuk ke kolong dipan kayu jati yang gelap. Saras termangu. Air di panci meluap memadamkan api kompor. Uki, ada apa Ki? Dia berjalan perlahan ke ruang utama. Aroma kopi yang gagal dibuatnya bercampur dengan bau gas. Jantungnya berdebar-debar. Dia menatap ke sudut itu. Kosong. Hanya lantai terasu dingin dan dinding yang catnya sedikit menggelembung karena lembab. Ular?
bisiknya, berharap ada penjelasan logis. Dia mengambil gagang sapu, memberanikan diri menusuk-nusuk sudut itu, menggeser gorden tebal yang tergantung. Tidak ada. Dia membuka grendel jendela, mendorongnya terbuka, memeriksa kusen kayu yang lapuk. Tidak ada kelajengking, tidak ada lubang mencurigakan. Tidak ada apa-apa. Hanya sudut yang dingin, kesunyian, dan bau kapur barus yang samar. Saras mengangkat bahu, berusaha menepis perasaan aneh di tengkuknya. Dasar kucing aneh, gumamnya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia kembali ke dapur, membersihkan tumpahan air kopi. Tapi Uki tidak keluar dari bawah dipan sampai azan maghrib berkumandang. Insiden sore itu ternyata bukan kejadian tunggal. Ia menjadi sebuah aturan baru yang tak tertulis di pavilion itu. Sudut di sebelah jendela besar kini menjadi zona terlarang bagi Uki. Saras mengamatinya dengan kebingungan yang bercampur rasa geli. Uki, jika ingin pergi dari kamar tidur ke teras belakang, akan mengambil rute memutar yang janggal. Dia akan berjalan merapat ke dinding seberang, tubuhnya nyaris menempel pada rak televisi. Matanya tak pernah lepas dari sudut itu, seolah sedang melintasi jurang tak terlihat yang menganga di lantai teraso. Logika Saras, pikiran seorang peneliti yang terbiasa mencari data, menolak untuk menerima ini. Suatu pagi, ia melakukan eksperimen. Ia meletakkan mangkuk berisi potongan ikan pindang, makanan favorit Uki, tepat di tengah area terlarang itu. Uki mendekat. Ia berhenti sekitar 1 meter dari mangkuknya. Ia mengeong, suara rengekan putus asa yang menyayat hati. Ia menatap Saras, lalu ke mangkuk ikan, lalu ke sudut kosong di sebelahnya. Aroma ikan yang gurih jelas tercium olehnya, tapi Uki tetap diam membatu. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Uki memilih lapar. Dia berbalik badan dengan kaku dan pergi ke teras, menolak makan pagi itu. Ketakutan Uki mulai berevolusi. Dari penghindaran aktif, kini menjadi obsesi yang waspada. Uki akan duduk berjam-jam di ambang pintu kamar tidur, diam seperti patung kembang telu, menatap lekat ke sudut itu. Ekornya yang tebal sesekali berkedut gelisah. Saras merasa seperti sedang tinggal dengan penjaga keamanan yang paranoid. Saat Saras mengetik tesisnya, ia bisa merasakan intensitas tatapan Uki dari belakang. Bukan menatapnya, tapi menatap sesuatu di dekatnya. Malam hari adalah yang terburuk. Sunyinya pavilion di tempat itu terasa absolut, hanya dipecahkan oleh suara serangga malam atau gemerisik daun bambu yang tertiup angin. Saras yang sering ketiduran di depan laptopnya mulai sering terbangun pada jam-jam ganjil, pukul 2, pukul 3 dini hari. Penyebabnya selalu sama, Uki. Kucing itu akan berdiri kaku di atas kasur, menghadap pintu kamar yang terbuka ke ruang utama. Dan dia akan menggeram. Itu adalah geraman yang tidak seharusnya keluar dari makhluk kecil sepertinya. Geraman rendah, dalam, dan bergetar di dada. Ditujukan lurus ke sudut yang kini tertutup kegelapan pekat itu. "Uki, diam!" bisik Saras. Lebih takut daripada kesal. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi Uki tidak peduli. Dia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa lihat Saras. Ini mulai mengganggu konsentrasi Saras. Rasa damai yang ia cari di pavilion ini telah retak. "Oke, ini konyol," gumang Saras suatu siang, bertekad merebut kembali kendali atas rumahnya. Ia mengambil seember air panas dan sebotol karbol wangi pinus, menyikat lantai teraso di sudut itu hingga mengkilap. Ia berpikir, mungkin ada sisa bangkai tikus di bawah lantai atau bau jamur yang hanya bisa dicium Uki. Saat lantainya kering, Uki tetap tak mau mendekat. Dengan frustrasi, ia mendorong lemari buku jati yang berat itu. Lantai teraso berdecit memekakkan telinga untuk menutupi seluruh sudut terkutuk itu.
Nah, selesai, katanya terengah-engah. Tidak ada sudut lagi. Malam itu, Uki hanya duduk menatap lemari buku itu dan kembali menggeram. Perlahan, ketakutan Uki yang irasional itu mulai menular. Saras mulai merasakan apa yang mungkin dirasakan kucingnya. Saat ia duduk di meja tulisnya, yang kini berdekatan dengan lemari buku itu, tengkuknya sering terasa dingin, merinding hebat yang datang tiba-tiba, padahal jendela tertutup rapat. Itu adalah sensasi yang spesifik dan mengganggu. Perasaan diamati, perasaan ketika kau yakin sendirian di sebuah ruangan namun tiba-tiba kau sadar ada orang lain yang berdiri diam di belakangmu. Dan kemudian, ada baunya. Bau itu datang dan pergi tanpa peringatan. Seringkali setelah tengah malam. Samar tapi jelas. Bau kapur barus yang menyengat bercampur dengan aroma manis yang memualkan. Seperti bau bunga melati yang dibiarkan membusuk terlalu lama di dalam vas berisi air keruh. Saras memeriksa setiap laci, setiap lipatan pakaian, mencari sumber kamper itu. Ia tidak menemukan apa-apa. Pavilion idamannya kini terasa sesak dan mengancam. Dia dan Uki bukan lagi satu-satunya penghuni di sana. Langit sudah berwarna ungu memar sejak sore. Saras tahu dari berita di televisi tabungnya bahwa malam itu bertepatan dengan Jumat Kliwon, sebuah fakta yang biasanya ia abaikan sebagai tahayul, namun terasa memberatkan di pavilion yang lembab ini. Angin di luar menderu, membuat rumpun bambu kuning di taman bergesekan, menghasilkan suaranya seperti ribuan jari kurus menggaruk-garuk dinding. Dan kemudian, tepat pukul 8 malam, hujan turun. Bukan hujan biasa ala Bandung, ini adalah badai. Air menderas di atap genteng seperti rentetan kerikil, dan guntur menggelegar begitu dekat, membuat jendela-jendela kaca bergetar di kusennya yang rapuh. Lalu tentu saja, listrik padam. Dek. Dunia Saras menyusut menjadi kegelapan total dan absolut. Suara televisi yang tadi menemaninya mati. Lampu meja belajarnya padam. Hanya ada suara badai yang mengamuk di luar dan keheningan pekat di dalam pavilion. Di kegelapan itu Saras mendengar Uki. Bukan geraman, bukan desisan. Miau, 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 miau. Itu adalah lolongan, suara jeritan ketakutan murni seekor hewan yang terperangkap. Saras melaba-laba meja, mencari ponselnya, Nokia jadul yang layarnya hanya memancarkan cahaya biru redup. Uki, tenang, seru Saras, suaranya bergetar. Krak, skrak, skrak. Suara cakaran panik terdengar dari pintu depan. Uki sedang mencakar-cakar pintu kayu jati itu, berusaha mati-matian untuk keluar ke tengah badai. Seolah-olah apa yang ada di luar, angin, petir, dan hujan jauh lebih tidak menakutkan daripada apa yang ada di dalam bersamanya. Uki, hendikan! Saras berhasil menemukan lampu emergensi di dapurnya. Ia menekannya, dan cahaya daun putih yang dingin langsung menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari. Uki sedang menempel di pintu, bulunya basah kuyup, entah oleh keringat dingin atau air hujan yang merembes, dan matanya liar. Tenang Ki, cuma mati lampu. Saat itulah Saras mendengarnya, suara yang seharusnya tidak ada di sana. Tes, tes, tes. Suara air menetes ke lantai terasuh. Itu bukan dari atap yang bocor, Saras sudah memeriksanya minggu lalu. Suara itu jelas datang dari sudut ruangan. Sudut yang kini tertutup oleh lemari buku kayu jati yang berat itu. Tes, kresek, tes, kresek. Seolah-olah seseorang yang basah kuyup karena hujan, baru saja masuk dan berdiri diam di sana, di belakang lemari buku itu. Siapa di sana? Suara Saras terdengar konyol dan tipis, ditelan oleh raungan badai. Kali ini suaranya seperti tangisan bayi. Bau kapur barus dan melati busuk tiba-tiba menyeruak begitu pekat, membuat Saras batuk dan matanya perih. Udara di pavilion menjadi dingin drastis. Uap napasnya terlihat di depan cahaya lampu emergensi. Uki, ayo ke kamar, bisik Saras mencoba meraih kucingnya. Tapi sudah terlambat. Ger.
Itu adalah suara kayu berat yang didorong paksa di atas lantai teraso. Lampu emergensi di tangan Saras berkedip-kedip liar. Hidup, mati, hidup, mati. Dalam sepersekian detik cahaya yang hidup, Saras melihatnya. Lemari buku jati itu, lemari yang butuh tenaganya dan seorang tukang kebun untuk menggesernya. Kini, lemari itu bergeser sendiri dari dinding pelan-pelan, menampakkan sudut gelap yang lembab di belakangnya. "Tidak!" jerit Saras. Klang! Lampu emergensi itu terlempar dari genggamannya, menghantam lantai, dan padam gelap total. Di tengah kegelapan, Saras mendengar dua suara yang membuatnya lumpuh. Suara Uki yang menjerit kesakitan seolah baru saja ditendang atau dilempar, diikuti debam tubuh kecilnya yang menghantam dinding seberang. Dan suara kedua, suara langkah kaki basah yang kini perlahan berjalan keluar dari sudut itu, mendekati tempat dia berdiri. Dia tidak sendirian. Dia terkunci di dalam paviliun yang gelap, di tengah badai, dengan tamu yang kini tak lagi repot-repot bersembunyi. Cahaya pertama tidak datang dari matahari. Cahaya itu datang sebagai garis tipis di bawah pintu kamar mandi. Cahaya buatan yang pucat, menandakan listrik telah kembali menyala. Saras tidak tidur sedetik pun. Dia dan Uki menghabiskan sisa malam yang panjang dan beku itu di dalam kamar mandi. Dia duduk di lantai keramik yang dingin. Punggungnya bersandar pada dinding yang lembab. Memeluk lututnya erat-erat. Uki meringkuk di lekukan lehernya, gemetar hebat. Sesekali mengeluarkan erangan pelan yang menyedihkan. Cakar kecilnya menancap di bahu piyama Saras, seolah berpegangan untuk mempertahankan hidup. Keheningan setelah badai terasa lebih berat dan lebih pekat daripada kebisingan badai itu sendiri. Tidak ada lagi suara angin atau guntur, hanya detak jantung Saras yang memukul-mukul di telinganya, dan bau samar kapur barus yang sepertinya kini menempel permanen di udara paviliun. Dia menunggu 1 jam penuh setelah listrik menyala, menunggu suara azan subuh yang terdengar jauh, sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bergerak. Kakinya kram dan mati rasa. "Ayo Ki," bisiknya, suaranya serak. Dengan Uki yang mencengkram erat bahunya, Saras pelan-pelan memutar kunci pintu kamar mandi dan membukanya. Ruang utama terang benderang oleh lampu neon. Di luar jendela, daerah itu tampak segar dan bersih, seolah terlahir kembali oleh badai. Tapi di dalam paviliun, pemandangannya adalah kehancuran yang sunyi. Lemari buku jati itu, benda berat itu telah bergeser hampir 1 meter dari dinding. Posisinya kini miring, seolah didorong oleh kekuatan buta yang brutal. Sudut terkutuk itu kini terekspos seluruhnya. Dinding lembab, lantai teraso yang kusam. Dan di sanalah buktinya, di lantai teraso yang mulai mengering. Jejak kaki. Jejak kaki basah, bukan jejak sepatu atau sandal. Itu adalah jejak kaki telanjang, besar. Anehnya sangat jelas tercetak di atas debu lantai. Jejak itu dimulai tepat dari sudut, berjalan 3 langkah ke tengah ruangan, ke tempat Saras berdiri dalam kegelapan tadi malam, lalu berhenti. Tidak ada jejak yang kembali ke sudut. Nafas Saras tercekak. Dia bergegas kembali ke kamar, meraih dompet dan ponselnya. Uki melompat dari bahunya dan langsung melesat ke bawah dipan, menolak untuk keluar lagi. Saras tidak peduli lagi dengan tesisnya, tidak peduli dengan uang kos. Pagi itu juga, masih mengenakan piyama flanel yang kusut, dia berjalan terguncang ke rumah induk. Ibu kos, seorang wanita Sunda parubaya yang selalu ramah, membukakan pintu. Wajahnya yang biasanya dihiasi senyuman, hari itu tampak serius. "Saras, aya naon neng? Pagi-pagi sekali, pias gitu wajahnya." Saras tidak bisa berbasa-basi. Air matanya mulai mengenang. "Bu, paviliun di belakang. Siapa yang tinggal di sana sebelum saya?" Wajah ibu kos ramah itu langsung berubah. Ada gurat sedih dan sesuatu yang mirip rasa bersalah. Dia menghela nafas panjang, bau minyak kayu putih menguar dari kebayanya. "Ayo masuk dulu neng, kita ngobrol di dalam." Sambil menuangkan teh melati yang panas ke dalam cangkir porselin, ibu kos akhirnya bercerita. "Sudah ibu duga badi kieu," katanya pelan. "Itu dulu paviliun om saya, Om Haris, kakak dari almarhum ayah ibu.
Om Haris ini adalah seorang pria Indo-Belanda yang sangat pendiam. Seorang sinyo yang pilih tetap tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan, sementara seluruh keluarganya pindah ke Belanda. Dia tidak pernah menikah, menghabiskan puluhan tahun masa tuanya sendirian di pavilion itu. Beliau meninggal tahun 80-an, Neng, di kursinya. Saras menahan nafas. Rasa dingin yang familiar menjalar di tengkuknya. Di mana kursinya, Bu? Ibu kos menatap lurus ke mata Saras, tatapannya tak berkedip. Di sudut jendela itu, beliau suka sekali duduk di sana sore-sore, memandang kebun. Saras menutup mulutnya. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Lanjut ibu kos, suaranya hampir berbisik. Yang paling menyedihkan, Om Haris itu tidak punya siapa-siapa. Dia sebatang kara. Satu-satunya temannya, kucing. Potong Saras, suaranya gemetar. Ibu kos mengangguk pelan. Betul, Neng. Seekor kucing kembang telu. Setia sekali. Waktu Om Haris ditemukan, kucing itu ada di pangkuannya. Tidak mau pergi. Kurus kering. Setelah jenazah Om dibawa, kucingnya menghilang begitu saja. Tidak pernah diterlihat lagi oleh siapapun. Semuanya menjadi jelas. Penjaga pavilion dan kucing kesayangannya yang hilang. Saras dan kucing kembang telu miliknya telah dianggap sebagai penyusup. Saras kembali ke pavilion dengan langkah berat. Teh di tangannya terasa dingin. Penjelasan itu tidak menenangkan. Itu adalah konfirmasi dari teror yang ia alami. Dia tidak lagi mencoba mencari penjelasan yang logis. Dia menatap ke bawah dipan, ke arah 2 mata hijau Uki yang menatapnya ngeri. Dia harus pergi, sekarang juga. Saras meraih ponsel Nokia-nya, membuka kontak, dan mulai mencari nomor telepon jasa angkutan barang. Keputusan itu sudah final, terbentuk dalam kebekuan kamar mandi subuh tadi. Saras tidak peduli lagi pada uang kos yang hangus, tidak peduli pada tesis yang terbengkalai. Yang ada di otaknya hanyalah satu kata, pergi. Dia menelpon nomor jasa angkutan barang dari sobekan koran bekas. Suaranya gemetar saat memesan 1 mobil box untuk pindah mendadak siang itu juga. Setelah itu, pavilion dipenuhi suara-suara panik. Suara selotip coklat yang ditarik kencang, berdecit memekakkan telinga. Suara buku-buku tebal yang dijatuhkan ke dalam kardus. Suara resleting tas pakaian yang ditarik paksa. Saras bergerak seperti mesin, didorong oleh adrenalin murni. Menolak untuk melihat atau bahkan berpikir tentang sudut ruangan di belakangnya. Dia hanya perlu berkemas. Dia hanya perlu membawa Uki. Dia hanya perlu keluar. Sabar ya Ki, gumamnya sesekali, ditujukan pada gumpalan bulu di bawah dipan. Sebentar lagi kita pergi dari neraka ini. Setelah 1 jam berkemas membabi buta, Saras berhenti untuk mengambil nafas. Tangannya sakit dan lecet. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding, memejamkan mata. Saat itulah dia menyadarinya. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Bukan sunyi desa yang damai. Ini adalah kesunyian yang absolut dan hampa. Suara selotip sudah berhenti. Suara buku sudah berhenti. Dan yang paling penting, tidak ada suara dari bawah dipan. Tidak ada geraman. Tidak ada desisan. Tidak ada erangan ketakutan Uki. Perasaan dingin yang jauh lebih menusuk daripada udara pavilion menjalar di tulang punggung Saras. Uki? Tidak ada jawaban. Ki? Saras berlutut, mengintip ke kolong dipan yang gelap, kosong. Tempat Uki meringkuk ketakutan tadi kini hanya berisi debu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Uki! Dia melompat berdiri, matanya liar memindai pavilion yang kini berantakan oleh kardus-kardus setengah terisi. Dia berlari ke kamar mandi, kosong. Dia membuka lemari pakaian, hanya baju-baju yang tergantung miring. Dapur, kosong. Hanya ada 1 tempat tersisa yang belum ia periksa. Perlahan, sangat perlahan, Saras memutar tubuhnya menghadap ruang utama, menghadap lemari buku yang posisinya masih miring, menghadap sudut yang terekspos, yang masih dihiasi jejak kaki basah yang mengering di lantai terasonya. Dan dia melihatnya. Uki sedang duduk di sana.
Kucing kembang teluk itu duduk dengan postur sempurna, ekornya melingkar rapi di kakinya. Tepat di tengah-tengah sudut kertukut itu. Titik yang selama berminggu-minggu ia hindari seolah di sana ada api. "Uki!" Suara Saras nyaris tak terdengar, tercekat di tenggorokan. "Ayo, ayo pergi sayang." Kucing itu tidak menoleh. Dia hanya duduk diam, menatap dinding yang lembab. Saras melangkah maju, tangannya terulur gemetar. "Ki, jangan bercanda, ayo." Saat itulah Uki menoleh. Bukan gerakan cepat dan waspada seekor kucing. Gerakannya lambat, kaku, dan sangat disengaja. Dia memutar kepalanya menatap lurus ke arah Saras. Dan mata itu bukan mata Uki. Mata Uki yang hijau cerah, yang selalu menatapnya dengan manja telah hilang. Sebagai gantinya adalah dua bola mata yang keruh, berkabut dan dingin seperti kaca yang berembun. Mata itu menatapnya, tapi seolah melewatinya. Mata yang terasa tua, lelah, dan asing. Lalu Uki mendengur. Saras membeku. Itu bukan denguran lembut yang biasa ia dengar di malam hari. Ini adalah suara denguran yang dalam dan berat. Getaran rendah yang sepertinya tidak berasal dari dada kecil Uki, melainkan dari lantai teraso di bawahnya. Suara itu beresonansi di dalam ruangan, terdengar parau dan tua. Seperti suara bisikan serak seorang lelaki tua yang berkata, "Jangan, jangan pergi." Saras mundur selangkah, tangannya menutup mulut, menahan jeritan. Kardus-kardus di sekelilingnya terasa seperti dinding penjara. Dia sadar, Om Haris tidak marah padanya. Dia tidak pernah menginginkan Saras. Dia hanya kesepian. Dia hanya merindukan temannya. Saras menatap Bakluk yang duduk di sudut itu. Makhluk yang menempati tubuh kucing kesayangannya. Tamu itu tidak lagi tak kasat mata. Dia telah menemukan tuan rumah yang baru.